Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyalakan salah satu alat IPA, yaitu spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur aliran udara, baik yang masuk maupun keluar paru-paru. Itu biasa disebut dengan inspirasi atau ekspirasi ya. Yang dicatat dalam satuan volume per waktu. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari spirometer. Ya, yang pertama yaitu lubang atau alat peniup yang di sini akan berfungsi oleh praktikan untuk meniup udara yang masuk. Yang kedua yaitu pipa saluran yang menghubungkan antara si mulut dari praktikan ke dalam tabung spirometer. Selanjutnya ketiga, di sini juga terdapat tabung kecil yang berwarna putih. Nah, ini ada. Yang keempat yaitu tabung spirometer. Yaitu tabung spirometer. Spirometer ini menggunakan salah satu hukum fisika yaitu Archimedes, di mana spirometer itu ditiup, maka tabung di dalam udara ini yang berisi udara ini akan naik turun akibat gaya dorong ke atas karena adanya tekanan spirometer ini yang masuk ke dalam spirometer ya. Selanjutnya, spirometer juga menggunakan salah satu hukum fisika yaitu Newton. Nah, dalam hal ini diterapkan dalam sebuah katrol. Nah, katrol ini dihubungkan dengan sebuah bandul. Nah, bandul ini juga akan berfungsi menaik turunkan ya. Dan akan dihubungkan dengan sebuah alat pencatat. Pencatat ini akan diletakkan di atas silinder berputar ini ya. Kemudian yang kelima yaitu charge speed. Charge speed ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari silinder tersebut ini ya. Ini tersebut ada bagian-bagiannya. Di sini ada leun, bidang, ada yang kidal, yang biasa. Nah, selain itu di sini juga ada alat pengukurnya yaitu berupa di sini diterapkan liter ya. Liter untuk mengukur volume dari udara yang masuk tersebut. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan cara kerja dari spirometer. Sebelum spirometer ini digunakan, kita harus memastikan apakah bagian-bagian dari spirometer ini sudah bisa digunakan atau belum. Selanjutnya, di sini tabung spirometer itu terdapat tabung dan di dalamnya terdapat aqueduct. Nah, untuk sebelum digunakan ini, alangkah baiknya untuk menambahkan, mengisi tabung tersebut dengan aqueduct. Nah, di sini kita mengisinya kira-kira sampai 3/4 dari tabung spirometer ini, sehingga memungkinkan apakah tabung tersebut bisa terangkat atau tidak. Nah, itu tidak lupa kita memastikan bahwa skala dalam tabung ini, yaitu skalanya itu benar-benar menunjukkan pada skala 0 liter, sehingga nanti tidak ada kerancuan dalam pengukuran. Sini halnya yaitu charge speed yang tadi berfungsi untuk mengatur kecepatan dari silinder. Nah, di sini nanti praktikan akan mengatur power speed yaitu sebesar 2,5 ya, ini 2,5 mili per sekon. Spirometer ini digunakan yaitu tak lupa kabel harus terhubung dengan aliran listrik yang seperti ini. Nah, setelah terhubung dengan aliran, langsung kita menyalakan tombol on di dalam di belakang spirometer ini. Setelah itu kita pastikan apakah lampu sudah menyala hijau atau belum di dalam power ya, tanda power. Pertama-tama
praktikan terlebih dahulu mensterilkan lubang pernafasan yang terdapat di dalam itu dengan alkohol 70%. Dengan kapas. Setelah benar-benar siap, maka siap digunakan. Sebenarnya cara kerja spirometer cukup mudah, yaitu seorang disuruh untuk bernafas, menarik nafas dan menghembuskan nafas, di mana hidung orang itu ditutup. Tabung yang berisi udara akan bergerak naik turun. Sementara itu, drum pencatat bergerak putar sesuai jarum jam, sehingga pencatat akan mencatat sesuai dengan gerak tabung yang berisi udara. Hasil pencatatan akan terlihat dalam tabung pencatat tersebut. Setelah praktikan menggunakan alat spirometer, maka langkah terakhir yaitu pada charge speed kita putar menunjukkan off, sehingga benar-benar silinder berputar ini telah berhenti. Yang terakhir yaitu praktikan harus menekan tombol off ini terdapat di belakang, sehingga menunjukkan bahwa spirometer telah terputus dari aliran listrik. Nah, ini terlihat pada saat power telah tidak terdapat lampu yang menyala. Dan terakhir, demikian pengenalan alat IPA berupa spirometer.